Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya semakin tidak bisa menyembunyikan wajah kepanikannya setelah Universitas Gadjah Mada atau UGM melancarkan serangan balasan kepada gerombolan pembenci Pak Jokowi, ataupun orang-orang yang selama ini mengusik ijazah Pak Jokowi, dan diduga mereka juga ikut merusak nama baik dari UGM. Waduh. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Refly Harun, pengacara dari Roy Suryo dan juga Tifa, sepertinya menuai karmanya sendiri. Karena apa? Mungkin kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu Refly Harun bersama dengan lelaki yang gondrong, lelaki apa perempuan gitu yang gondrong itu, mengatakan bahwa Gibran diduga bukan anak dari Jokowi. Nah, sekarang netizen membongkar bagaimana keluarga ataupun anak dari Refly Harun. Waduh. Dan membandingkannya dengan Gibran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang pertama adalah dari apa yang terjadi adalah mengapa UGM menggugat KIP. Apa kepentingan dari UGM menggugat KIP? Suka-suka UGM lah. Kalau kita mendasari kepada common sense, maka mereka akan mempertahankan apa yang mereka tutupi. Ya, mereka bersikeras untuk tidak membuka apa yang mereka tutupi ini. Kan itu common sense-nya. Nah, karena itu maka pertanyaan kedua adalah, ada apa dengan UGM dan Joko Widodo? Panik Kalau kan? UGM itu adalah badan atau lembaga pengeluar ijazah, untuk apa dia ketakutan seperti itu sampai melakukan sebuah gugatan kepada KIP gitu. Ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang melakukan remoting terhadap UGM? Ya, sebab kalau badan seperti UGM itu melakukan hal seperti ini artinya kita patut menduga bahwa ada yang melakukan remote kepada UGM. Artinya ada yang melakukan remote, yang memerintahkan UGM untuk melakukan itu. Nah, jadi pertanyaan keempat kita bisa tanya sendiri semuanya. Siapa kira-kira yang paling punya kepentingan agar UGM menggugat KIP? Agar UGM tetap mempertahankan dirinya untuk tetap menutup semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh publik ini. Ya kan? Siapa pihak yang paling berkepentingan agar semua dokumen-dokumen ini tetap tertutup bagi publik? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya kan ada pihak yang tidak ingin. Apa jawabannya? Tidak ingin apa yang dipersoalkan oleh publik, apa yang diteliti oleh para ilmuwan peneliti termasuk kami, saya Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, masih itu mengaku ilmuwan. diteliti oleh publik kan itu sebetulnya. Jadi kita bicara dalam konteks ini adalah common sense. Maka saya kembali lagi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita ini sedang di-challenge oleh sesuatu agar kita cerdas. Menggunakan critical thinking kita, menggunakan logika berpikir kita sama-sama masyarakat cerdas, jangan mau dibodohi oleh sesuatu atau sekelompok yang tidak mau kebenaran itu terbuka. Lah, kok panik kau, Tifa? Kok kau panik? Masa iya UGM menggugat KIP nggak boleh? Masa iya Pak Jokowi melapor ke polisi nggak boleh? Sepertinya hanya kalian yang boleh melapor ataupun menggugat ke pengadilan, iya nggak sih? Kalau kita menggunakan logika berpikir kau nih, dan tadi kata Tifa kita harus menggunakan common sense. Waduh, kenapa nggak spiritual it? Kenapa nggak spiritual it? Aduh, atau kenapa nggak sekalian beyond thinking? Waduh, yang ketika kau di Rakyat Bersuara diketawain satu studio. Dan tadi kau masih mengaku kalau diri kau ini peneliti, kalau kau adalah ilmuwan. Aduh. NPD kayaknya manusia ini ya, kayaknya ya, diduga dia NPD teman-teman, ya nggak sih? Ya nggak sih kalau kita perhatikan gitu ya kan? Selalu merasa dirinya paling hebat, selalu merasa dirinya paling pintar, paling peneliti, paling ilmiah gitu ya kan? Aduh, masa ya UGM menggugat KIP langsung kemana-mana analisisnya, langsung katanya ada yang ingin meremot UGM. Aduh, udahlah. Bukti-bukti yang ditutupi UGM itu nanti akan dibuka di persidangan, Tifa. Di persidangan yang sekarang kasusnya pelaporan dari Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nanti akan dibuka di persidangan. Jadi kalau kamu mau lihat, nanti lihat di sidang. Biar surprise kalau kata Polda Metro ya kan. Aduh. Tapi apa kabar nih Polda Metro? Kapan P21 diumumkan?
Ini Polda Metro lama-lama ngeselin juga ya kan? Jadi dari dulu tuh saya sama Kaisang ya terutama ya kalau ada bulian ke saya, bulian ke Bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Kalau saya sih prinsipnya, saya itu nggak takut dianggap bodoh, saya itu nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Nah, keren banget. kalau saran dari Bapak ya, dari kecil saya itu dididik untuk masalah pekerjaan ya, saya dididik untuk memulai sesuatu itu dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah, kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Keren banget loh. Pelajaran yang sangat luar biasa dari Pak Jokowi, memulai semuanya dari nol. Sama seperti Pak Jokowi, lulus dari UGM, pernah bekerja di pabrik di Aceh, tinggal di tengah hutan, kemudian jadi tukang mebel, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Semuanya berangkat dari nol, teman-teman. Luar biasa loh. Dan sekarang beliau dikuyok-kuyok, beliau diserang habis-habisan. Dan itu juga ternyata yang dipegang prinsipnya oleh Mas Gibran. Semua bisnis-bisnisnya dia dimulai dari nol, dimulai dari dasar. Tidak memanfaatkan jabatan ataupun kuasa dari bapaknya. Ini kan luar biasa. Semuanya dari nol. Dan sekarang ya beliau dari wali kota, kemudian jadi wapres. Nanti insya Allah bisa jadi presiden. Iya nggak sih? Ini keren banget loh. Lompatan-lompatan kehidupan yang mungkin bisa kita contoh juga. Jadi berusaha itu mulai dari nol. Walaupun rezekinya nanti akan beda. Mungkin kita tidak akan menjadi presiden ataupun wapres ataupun wali kota. Cuman ya step by stepnya itu bisa kita ambil pelajaran teman-teman. Mulai dari kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini kan keren. Hai men. Hai Bo. Hai Ting. Hari ini episode pertama yang bintang tamunya ayah aku, Refli Harun. Yeay. Oh ini anaknya Refli Harun ya? Apa nama program Noval? Jangan digigit kukunya kotor. Apa nama program Noval tadi? Namanya? Nama program saya itu Lemper. Lemper. Artinya 5 atau 4 5 4 pertanyaan. 5 4 pertanyaan. Iya maksud aku enggak kayak gitu. Cuman umurnya penuaan ayah, penuaan. Universitas Gajah Mada di lokasi apa? Oh, Universitas Gajah Mada. Ya. Universitas Gajah Mada itu di Yogyakarta. Pahlawan yang berasal dari kerajaan apa? Kerajaan Majalah. Salah. Majapahit. Iya maksud aku enggak kayak gitu. Cuman Wih, merayakan ulang tahun ayah gitu ya kan? Ini lagi nyanyi, kenapa ngomongin power bank? Oh, anak Refli Harun 2 ya? Asik. Wih, banget 56. Ya,
HP-nya ngecas pakai power bank aku yang tadi. Didoain dulu dong udah lama bapaknya. udah lama sampai habis baterai power banknya. Itu tadi waktu di Hotel Mulia. HP aku ngecas pakai power bank aku yang tadi. 56. Waduh. Wih. Cinta seorang ayah kepada anaknya, teman-teman. Apa lagi? Cinta orang tua kepada anaknya itu sulit untuk tergantikan. 28 tahun. Oke. Jadi saya tuh pernah mendengarkan omongan dari dokter Gia, tahu kan kalian dokter Gia, dokter yang sangat soft spoken, sangat lembut, bertolak belakang dengan dokter Tirta yang suka ngamuk-ngamuk. Jadi dokter Gia itu pernah mengatakan bahwa ada satu hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan perasaan, yakni kehilangan seorang anak. Orang tua yang kehilangan anaknya itu sulit untuk dideskripsikan seperti apa sakitnya, sedihnya. Kalau yang lain mungkin masih bisa, tapi kalau ayah, orang tua kehilangan anak itu sangat sakit, teman-teman. Itu kata dokter Gia ya. Dan sebenarnya video tadi itu di framing atau dikomentari oleh netizen itu dengan nada-nada yang kurang baik gitu ya kan, dengan membandingkan Gibran dengan anaknya Refly Harun. Ya tapi di video ini saya tidak akan melakukan itu karena ya saya juga punya anak, teman-teman. Walaupun anak saya mungkin tidak seperti anaknya Refly Harun, cuman ya saya pikir Refly Harun ini adalah orang tua yang sangat sabar karena dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa anak yang seperti itu, dan beliau bisa melalui semuanya dengan sangat baik. Karena kita lihat buktinya tadi, teman-teman, dan Refly Harun sangat menyayangi anak-anaknya. Ya kita jangan ikut-ikutan gerombolan pembenci dengan menjelek-jelekkan anak orang, menjelek-jelekkan keluarga orang. Kita jangan seperti itu. Kita harus mengapresiasi orang tua yang sukses berhasil membesarkan, mendidik anaknya dengan sangat baik. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Jangan kita... Dan kalau misalnya ditanya apakah masih ada kotel efeknya, memang Pak Jokowi tingkat kedisukaannya 1,5 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, dari 94% ke 77%. Tapi 77% itu bukan angka yang kecil ya. Jadi masih cukup lumayan pangsa pasar buat PSI dengan memanfaatkan kotel efek Pak Jokowi. Nah, pada titik ini menjadi problematik karena pendukung Pak Jokowi secara personal itu di beberapa tempat beririsan dengan kantong-kantong PD Perjuangan. Wow. Apalagi tadi Pak mengatakan bahwa Pak Guntur ingin sekaligus kampanye bahwa Pak Jokowi tidak lagi di partai lama. Itu kan artinya secara tidak langsung PSI sudah menabuh genderang perang juga ke PDI Perjuangan. Menabuh genderang perang ke PDI Perjuangan. Wow, ini seru sih nanti kalau memang ini kan Pak Jokowi kalau nggak salah di bulan Juni nanti akan melakukan safari politik, dan kota pertama yang akan beliau datangi kalau nggak salah Lampung, teman-teman. Dan itu adalah undangan dari PSI. Kalau saya nggak salah ya, itu undangan dari PSI Lampung, dan beliau akan berkunjung ke sana. Ini kan luar biasa. Ternyata banyak yang ketar-ketir, teman-teman. Pak Jokowi baru saja ingin melakukan safari, kunjungan ke beberapa daerah. Itu orang-orang sudah heboh loh. Entah itu tokoh politik, entah itu banteng, entah itu gerombolan pembenci. Panik loh, ini ada apa ya? Apakah memang Pak Jokowi semenakutkan itu? Apakah Pak Jokowi memang sepowerful itu? Tapi kalau kita lihat memang orang yang cinta terhadap Pak Jokowi masih banyak, teman-teman. Masih banyak. Tadi dikatakan dari 90%, sekarang sisa 70%. Dan angka 70% itu masih banyak loh, masih tinggi loh. Dan inilah mungkin yang membuat gerombolan-gerombolan banteng, pembenci Pak Jokowi mulai panik. Karena wah, ini sudah 2026. 2027, 89. Wah, 3 tahun lagi, teman-teman. 3 tahun lagi akan masuk tahun pemilu. Ataupun mungkin 2 tahun lah ya, 2028 mungkin sudah mulai sudah mulai panas mesin-mesin partai itu ya kan. Nah, ini Pak Jokowi sepertinya masih menjadi ancaman dari banteng, walaupun mereka selalu mengatakan, wah kami tidak ini, kami tidak itu, kami tidak ini, selalu menyindir-nyindir, padahal dalam hati mereka ya takut juga rupanya. Namun, ya kan. Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak
sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan. Kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan segala tekadnya, dengan segala kekuatannya, pengetahuan yang beliau miliki. Beliau ingin sekali, kalau kita lihat ya, ingin sekali mengembalikan cita-cita founding father kita, yakni Presiden Insinyur Soekarno, yang dimana beliau kan selalu ingin mencetuskan segala apa yang ada dalam negeri, entah itu sumber daya alam, harus kita yang kelola sendiri. Jangan sampai dikelola oleh asing, jangan sampai dikelola oleh negara-negara yang mungkin hanya ingin mengeruk sumber daya alam kita kemudian membawa ke negara mereka. Nah, ini luar biasa bahaya, teman-teman. Dan itulah yang mungkin yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Kita doakan semoga Pak Presiden bisa bekerja dengan sangat baik, bisa terus membuat masyarakat menjadi sejahtera, bisa membuat bangsa kita menjadi stabil. Karena di tengah gejolak global sekarang ini, memang tidak gampang, teman-teman. Tidak gampang, apalagi dengan serangan-serangan politik yang beliau terima dari antek-antek asing, antek-antek Soros yang memang dibiayai oleh asing. Ya, ini tidak mudah. Apalagi kemarin sempat ada bocoran mengenai dokumen dari salah satu LSM itu yang dibiayai asing, bahwa memang mereka menciptakan narasi-narasi di media sosial untuk mengcounter segala apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan luar biasa nih. Dan saya juga bukan kemarin, tapi tadi siang kalau nggak salah, saya tuh membaca sebuah tulisan ataupun gambar yang ada tulisannya. Katanya sih dari kubu Banteng menyatakan bahwa salah satu kadernya ya, bahwa Pak Jokowi ingin turun ataupun safari politik gunanya untuk menggoyang-goyang pemerintahan Presiden Prabowo. Waduh. Ini analisisnya kental sekali dengan propaganda, adu domba, dan lain sebagainya. Aduh, apa sih tujuan kalian? Mending kalian fokus ke partai kalian sendiri, fokus ke banteng kalian sendiri, ya kan? Kalau kalian terusik, kalau kalian was-was dengan safari Pak Jokowi, ya udah kuatkan kader-kader kalian, jangan sampai kabur, jangan sampai hijrah ke PSI, jangan sampai. Ini kan kalian mulai kelihatan panik-paniknya tuh, mulai kelihatan bahwa kalian ini sangat risih gitu dengan manuver dan juga sepak terjang dari Pak Jokowi. Ya, bisa kita lihat lah dari beberapa tayangan yang menampilkan komentar-komentar banteng terhadap Pak Jokowi. Tapi yang menarik tadi adalah ucapan dari Mas Wapres Gibran yang ternyata kalau beliau dibully, beliau membuat bulian itu menjadi hal yang positif, ataupun dibuat bulian itu menjadi hal yang bisa menguntungkan mereka. Contoh satu bulian terhadap Mas Wapres dulu waktu beliau masih menjadi calon adalah asam sulfat.
langsung dibikin sablonnya bajunya asam sulfat. Samsul, aduh. Memang ya, anak muda kalau berpolitik itu out of the box. Tidak seperti orang-orang tua kalau berpolitik itu kaku, by textbook, semuanya nggak ada variasi gitu, kaku banget. Nah, kalau kita lihat Mas Wapres Gibran, cara berpolitiknya itu sangat santai, menanggapi semua kritikan, menanggapi semua bulian dengan sangat elegan. Beda dengan orang-orang tua, beda banget teman-teman. Bisa kalian lihat lah seperti apa gaya-gaya Mas Wapres Gibran ketika mendapat bulian. Nah, salah satunya tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.